teman-teman ya, tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah menuduh orang-orang Yahudi itu sebagai mujassimah. Tidak ada juga cerita dari para sahabat ya, yang mengatakan bahwasanya Yahudi itu mujassimah, ya kan. Namun ya, sejak terpapar virus filsafat Yunani, oknum-oknum ulama itu ya, generasi setelah sahabat ya, mereka itu mulai menggunakan istilah tajsim ya. Mereka menuduh orang yang berkeyakinan Allah punya zat, nafas dan sifat itu sebagai mujassim ya. Itu tuduhan itu dilontarkan oleh orang-orang yang terpapar virus filsafat Yunani, ya kan? Ya, jadi gini, tidak ada tajsim, tidak ada ya. Tidak ada dalil yang mengatakan tajsim. Tapi Allah itu memiliki zat, nafas dan sifat gitu. Allah itu dalam dalilnya ya, mengatakan Allah itu lahu dzatun wa nafas dan sifat, termasuk yad, termasuk bahkan julus, ya kan, riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, ya kan, bahkan nuzul dan lain sebagainya, ya kan. Itu tidak ada tuh, ya kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuduh orang Yahudi sebagai mujassim, nggak ada. Kok ada istilahnya kayak gitu? Kapan sih itu datang? Itu datang setelah terkena paparan filsafat Yunani. Jadi akidah ahlus sunnah itu tidak butuh filsafat Yunani, tidak butuh, ya kan. Ngapain gitu kan? Karena kenapa? Filsafat Yunani itu dia mengukur ya, menggunakan akal, mengukur ya ranah ghaibiyat yang nggak bisa diterjang oleh akal, diukur dengan ranah musyahadat gitu. Ini contoh nih ya, kita ambil contoh aja kalau mau contoh-contohan gitu kan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Nah, gitu kan. Semua alam semesta ini binasa ya. Yang tersisa hanya Rabb, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, wa yabqa wajhu rabbik. Ini wajhu rabbik sebetulnya nanti larinya ke kaidah tafsir bil lawazim ma'al iqrar bil asl gitu. Tafsir syai'i bil lawazim ma'al iqrar bil asl gitu. Gitu ya. Oke, sekarang kita ambil contoh kayak gini. Semua di kampung itu binasa kecuali wajahnya Budi. Semua di kampung itu binasa kecuali wajahnya Budi. Ini contoh ya. Semua di kampung itu binasa kecuali wajahnya Budi, ya kan. Yang tersisa yang dimaksud wajahnya Budi yaitu Budi gitu kan. Yang semua binasa kecuali hanya Budi gitu. Tapi di situ dinukilkan wajahnya Budi. Oke, pertanyaannya adalah apakah Budi tersebut nggak punya wajah? Gitu kan. Ya kan. Ya, oke lah, semua di kampung itu binasa kecuali wajahnya Budi. Dimaksud adalah Budi ya zatnya Budi gitu kan. Gitu kan ya. Namun pertanyaannya yang muncul ketika kita olah dengan akal ya kan, apakah Budi tersebut nggak punya wajah? Ya kan, mukanya lapang gepeng begitu, cuma sampai leher gitu, ke atasnya gepeng, nggak punya wajah. Ya kan, ya kan. Semua di kampung tersebut binasa kecuali wajahnya Budi. Nah, yang dimaksud wajahnya Budi adalah zatnya Budi ya, Budi itu sendiri gitu kan. Ya kan.
Apakah Budi tersebut nggak punya wajah, mukanya gepeng polos begitu? Atau Budi cuma sampai mentok di leher, ke atasnya nggak punya kepala? Gitu. Ini kan kalau kita akal-akalan kan begitu teman-teman ya. Oke, wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Next video selanjutnya insyaallah. Jahmiyah menafikan asma dan sifat Allah berdasarkan apa? Berdasarkan akal. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Berdasarkan akal mereka, makna satu ini menafikan dan menasakh semua dalil-dalil yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah. Kemudian turun lebih rendah dikit Mu'tazilah ya. Mu'tazilah ini teman-teman ya, mengisbatkan, menetapkan asma Allah, nama-nama Allah, tapi mereka menafikan semua sifat Allah. Menetapkan asma dan menafikan semua sifat. Alimun bila ilm gitu kan setiap asma itu kan turun sifat. Setiap asma itu turun sifat. Seperti Ar-Rahman itu nama Allah tuh, turun di bawahnya itu Dzur-Rahmah, itu sifat tuh. Ar-Razzaq, Dzu Ar-Rizq. Jadi setiap asma ada sifat. Nah, oleh Mu'tazilah itu dibuang sifatnya, dikekalkan dan ditetapkan asmanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan akal. Kemudian turun nomor 3 yaitu Asy'ariyah. Asy'ari ini dia masih menggunakan akal, menetapkan asma dan menafikan beberapa sifat. Sifat yang menurut akal Asy'ari itu masih bisa dipakai ya mereka tetapkan. 3 kelompok tadi ya kan, itu menetapkan dan menafikan. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan akal. Akal yang mana yang benar? Apakah Asy'ari? Apakah Mu'tazili? Apakah Jahmiyah? Ya. Tidak ya. Ranah gaib ya, ketika diukur dengan akal maka semuanya fatal dan salah. Yang betul adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahjis salafis salih. Mereka ya, menetapkan asma dan sifat Allah semua ya, walaupun di khabar ahad yang berkaitan dengan sifat Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahjis salafis salih itu menetapkan tanpa takyif, tanpa ta'til, tanpa tafwid dan tanpa tamthil. Wallahu a'lam. Next video selanjutnya insyaallah. Kemarin saya menukil sebuah kaidah la ijtihad ma'an nas ya. Tidak boleh berijtihad melawan atau menentang nas ya. Saya kasih contoh ya. Tidak boleh seorang perempuan menikahi dirinya sendiri tanpa adanya wali ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, la nikaha illa biwali ya kan. Kemudian dalam hadis yang lain, la tuzawwijul mar'atul mar'atah wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Ya enggak boleh seorang perempuan menikahi menjadi wali bagi perempuan, dan enggak boleh seorang perempuan menikahi dirinya sendiri tanpa adanya wali. Kemudian dalam hadis yang lain ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliha fanikahuha batil ya. Ini semua dalil ya mengatakan kepada kita bahwasanya perempuan itu tidak boleh menikahi dirinya sendiri tanpa ada wali. Begitu. Namun ba'dul madzahib ya kan, ya sebagian dari madhab itu membolehkan perempuan yang berakal, yang balik, yang rasyid boleh menikahi dirinya sendiri tanpa adanya wali.
Ini adalah sebuah ijtihad. Ini adalah sebuah ijtihad. Namun ijtihad di sini melawan nas. Ya. Kullu ijtihadin idza khalafan nassah fa innahu batil. Setiap ijtihad yang melawan nas maka dia batil. Ya, namun tentu ya, sebagian mazhab tadi yang mengatakan boleh perempuan menikahi dirinya sendiri tanpa adanya wali, ini bukan ijtihad finnas. Ya kan? Bukan ijtihad memahami nas, bukan, tapi ijtihad ma'an nas, yaitu ijtihad dalam menentang nas. Oke, Masya Allah. Wallahu a'lam. Next video selanjutnya insyaallah. Kaidah lau kana khairan la sabaquna ilaih. Ini mau dibilang ibarah ke, mau dibilang kaidah ke, yang penting ini bukan dongeng oknum ya. Jadi kaidah lau kana khairan la sabaquna ilaih ya. Ini tentang bid'ah sebetulnya. Seandainya bid'ah ini baik, tentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf ya, telah mendahului kita. Begitu ya. Seandainya bid'ah ini baik, tentu mereka para salaf telah mendahului kita dalam pengerjaannya. Kalau kita bertemu dengan seorang mubtadi' ya, pelaku bid'ah, dan dia sedang melakukan ritual bid'ahnya, kita tanya kepada dia, apakah perbuatanmu ini baik atau buruk? Ya. Pasti dia akan menjawab baik. Begitu. Kemudian kita tanya lagi tuh, apakah bid'ah yang kamu anggap baik ini Rasulullah dan para sahabat contohkan? Ya kan? Dia jawabannya pasti ada dua opsi, ada contohnya atau tidak ada contohnya. Kalau dia menjawab ada dalilnya atau ada contohnya, kita tanya lagi tuh, mana dalilnya? Ya kan? Jangan-jangan dia memberikan dalil mutlak dan umum ya kan? Kemudian disifati atau ditakyid gitu kan dengan semau dewe. Atau dia akan jawab opsi yang kedua, tidak ada contoh dan dalilnya, ini hanya istihsan dari saya saja misalkan. Maka kita tanya lagi tuh, afala tastahi ala wajhik gitu kan. Tidakkah kamu malu terhadap mukamu? Kamu melakukan sebuah ritual bid'ah, ya kan, yang tidak ada contohnya dari salaf dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afala tastahi ala wajhik. Kamu mendahului ritual bid'ah yang tidak dicontohkan oleh salaf gitu kan. Paling mentok nanti mereka akan menjawab ada dalilnya, ini loh status dalilnya itu mutlak dan am. Kemudian ditakyid dengan istihsan dan hawa nafsu sendiri. Maka ini sebuah kebatilan ya. Oke. Nah, karena pendapat ahli sunnah itu lebih valid sesuai ayat-ayat Quran, maka yang diikuti mayoritas di dunia adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan itu dimulai cara berpikir yang sederhana, yang berhak menentukan khitab ya yang punya, titik itu saja. Yang berhak menentukan khitab ya yang, lah tentu yang punya alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mensifati dirinya Malik Yaumiddin. Kita tidak bisa. Makanya bahaya ya, pikiran-pikiran kayak Khawarij itu bahaya. Sampai nggak usah tanya saya. Lalu Khawarij kalau di era modern siapa guys? Anda provokator kalau tanya gitu.
Ya itu tidak boleh provokator. Pokoknya pikiran itu salah karena membatasi otoritas Allah Subhanahu wa taala. Allah itu paling tersinggung kalau sifatnya dipakai, dicatut. Di Sahih Muslim itu ada riwayat, di hadis Muslim termasuk hadis Sahih itu Bukhari dan Muslim, itu ada seorang soleh sujud. Pas sujud dia diinjak orang preman, kira-kira seperti itu kalau jam diinjak. Terus si yang sujud tadi bilang gini, wallahi, ada kata wallahi la yaghfiru wallahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Saat itu juga Allah ngasih wahyu kepada Nabi di zaman itu, bilang ke yang sujud, pahala sujud tak cabut, dia tidak punya pahala, dan yang menginjak dosanya tak ampuni. Terus Nabinya tanya, kenapa ya Allah? Saya tersinggung, kata Allah, hanya disetatuskan nggak bisa memaafkan. Padahal wa anal ghafir wa anal akhid bizunub, saya adalah zat yang bisa maafkan, bisa nyiksa. Kenapa status saya tinggal satu? Allah kan bisa kan, walillahi mulkus samawati wal arda yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi si yang sujud tadi menstatuskan Allah hanya satu, yaitu yu'adzib, itu kata Allah, kok enak, saya ini Tuhan, bisa menyiksa, bisa mengampuni, kenapa status saya jadi satu? Kamu kan mesti gak terima status kamu dihilangkan satu, terima gak? Gak terima. Saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para doktor, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pernah tanya saya begini, Pak Bahak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU katanya. Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU, tak jamin ya. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu Antusohah dengan kitabnya Bin Bas, judulnya Hadihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya, Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, misalnya gitu. Wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata Bin Bas, hadza huwa Rasulullah hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan wajar asy-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayiatin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan gitu, kira-kira gitu. Jadi dia, ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dhalalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dhalalah, ada sayi'ah, ada hasanah, ada sayi'ah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu, semuanya dhalalah, kok dia bilang dua gitu. Diredaksikan Jaro'ah, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Said Muhammad dalam kitab Abu Abdul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan, jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah, itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika itidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu, setelah Nabi habis sholat tanya ayyukumul qail, siapa tadi yang melafatkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asyara malakan, saya tadi melihat 12 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anadha ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan, dan Rasulullah bahkan iskal kenapa ada kalimat itu, tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Said Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya itu gerutu, ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah,
Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu? Ini dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman, karena dalam surat itu semua sifatnya Allah, maka fa ana uhibbuha, saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu. Karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giat tinggi pol wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sampeyan tak critani ini, mun sampean kudu percaya mek kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan itu, di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, salatnya khusyuk era karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istiqlal. Istiqlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang ngelawan orang kafir, tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku apal tagnya di Sahih Bukhari, di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman, sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho, cara logikane ngeten. Misalnya kula musuhan mbek wong kafir, misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya, kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Siapa orang kafir? Berkodeknya kafir musuh wong Islam. Jadi